Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Tentara di perbatasan Papua Nugini temukan ladang ganja seluas 600 meter persegi. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil meringkus 3 perampas ponsel warga saat berwisata di Pantai Holtekam, Hamadi. 2 pekan cuaca buruk, nelayan di Merauke takut melaut. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini, Yonif 122 Tombak Sakti, menemukan ladang ganja seluas 600 meter persegi di Kampung Pai Tenda, Distrik Waris, Kabupaten Kerong. Temuan ladang ganja terjadi saat masa tugas Satgas Pamtas akan berakhir dan merupakan salah satu kasus narkotika terbesar yang berhasil diungkap Satgas Pamtas. Komandan Poskipur C Yonif 122 Tombak Sakti, Letu Panca, mengatakan ladang ganja tersebut berada di daerah perbatasan Indonesia Papua Nugini dan sudah siap panen dengan berat sekitar 50 kg. Itu ditemukan pos TNI, yaitu Pos Kalipe bersama BNN dan Bea Cukai, dengan melalui medan terjal, medan yang sangat ekstrim, dan masyarakat jarang atau tidak sampai di lokasi tersebut. Dengan adanya penemuan ini, kemungkinan yang kami rasa kemungkinan ini tanaman mungkin dari seberang atau dari pihak PNG, karena keberadaannya pas di batas negara, sebagian ada udah masuk di PNG dan sebagian masuk di Indonesia. Kami bersama masyarakat menjaga komponen elemen masyarakat yang ada di Distrik Waris, berusaha untuk memerangi atau mengurangi dengan adanya ganja, keberadaan ganja untuk nama baik Distrik Waris, karena dengan keberadaan ganja ini sangat-sangat merugikan bagi masyarakat dan sudah banyak terjadi korban, bahkan korban meninggal dunia atau dia mengalami gangguan saraf. Barang bukti ganja tersebut langsung diserahkan kepada Narkotika Nasional Provinsi Papua guna pengembangan penyelidikan. Tugas aparat keamanan di wilayah perbatasan RI PNG ini untuk menjaga setiap patok perbatasan kedua negara. Salah satu yang paling rawan adalah untuk mencegah pelintas batas ilegal dan penyelundupan narkoba, minuman keras, dan senjata api yang kerap masuk ke Papua melalui jalur tikus di perbatasan RI PNG. Hendra melaporkan dari Kabupaten Kerong, Papua. Polresta Jayapura Kota dalam kurun waktu 24 jam membekuk 3 pencuri yang juga mencoba mencabuli korbannya. Mereka ditangkap di 2 lokasi di kota Jayapura. Para pelaku mendatangi 2 korban yang masih di bawah umur yang saat itu sedang duduk santai di pinggiran pantai Holtekam. Pelaku mengancam dan meminta dengan paksa ponsel milik korban. Tidak hanya sampai di situ, ketiga pelaku juga mencoba mencabuli kedua korban namun tidak berhasil karena korban berteriak minta tolong. Tim Opsenal Reskrim Polsek Moratami yang mendapat laporan langsung memburu ketiga pelaku. Merespon kejadian ini, tidak lebih dari kurang lebih 6 jam sudah membekuk para pelaku ini, yaitu dengan langsung mendatangi TKP, langsung inventarisir, langsung profiling apa yang akan dilakukan, dan dengan jaringan yang ada sehingga cepat terendus, akhirnya dapat dikonsentrasikan. Sasarannya, targetnya adalah ke salah satu tempat. Atas perintah Kapolsek, kami langsung memimpin ke Komplek Jaya Asri. Ternyata dapat, dan ada yang diikuti oleh anggota ke Pasar Yotefa, dapat juga. Yang jelas
tidak lebih dari 24 jam pelaku itu sudah dibekuk dengan barang bukti yang ada, yaitu parang, obeng, handphone, motor, saksi ada, pelaku ada. Ketiga pelaku tidak berkutik ketika polisi membawa mereka ke kantor polisi dengan barang bukti ponsel milik korban. Kawasan Pantai Hol Tekam kerap rawan kriminal, pencopetan, dan penganiayaan. Polisi meminta warga berhati-hati dan menjaga harta benda dari incaran pelaku kejahatan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sudah 2 minggu ini, nelayan di kawasan Pantai Binaloka, Merauke tidak melaut akibat cuaca buruk. Ketinggian ombak mencapai 3 meter disertai angin kencang di perairan Merauke membuat nelayan takut dan lebih memilih libur. Hasanuddin, nelayan di Kampung Binaloka, Merauke, mengatakan akan terus memantau informasi BMKG sehingga tidak salah memprediksi situasi di Laut Merauke. Cuacanya angin timurnya begitu kencang. Jadi tidak melaut ini? Ya sudah 2 minggu. 2 minggu tidak melaut ya, ini? Sudah tidak melaut. Itu cuacanya kalau ombak sampai berapa tingginya, berapa meter? Sampai 3 meter. 3 meter. Selain ombak apa lagi Pak yang biasa didapat? Bagaimana? Ombaknya selain ombak apa lagi yang kencang itu? Angin timur. Angin timur. Iya, tapi angin timur itu dibilang kalau di sini kalau khususnya dari Sulawesi Selatan, Makassar, dia bilang angin tenggara. Angin tenggara ya. Tapi keadaannya kan dari timur. Itu sampai berapa lama biasanya begitu itu? Sekitar bulan kira-kira ya bulan 10 ini? Iya, September, Oktober. Sudah bagus ya? Iya. Sudah bagus. Jadi September. sebagian tidak melaut memang, Di? Iya, sebagian tidak melaut begitu. Sementara memang cuaca seperti begini di Merauke nih. Setiap tahun ya? Setiap tahun, begitu. Nelayan saat ini hanya bisa menunggu sambil memperbaiki jaring. Nelayan berharap cuaca buruk cepat reda sehingga mereka bisa mencari ikan dan menghidupi keluarga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kecelakaan tunggal yang melibatkan sepeda motor akhir-akhir ini kerap terjadi di kota Merauke. Tidak sedikit korban yang meninggal maupun luka berat. Satuan Lalu Lintas Polres Merauke sebenarnya sudah berkali-kali mengimbau warga dan pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas. Namun masih saja banyak pengendara yang melanggar. Menurut Kasat Lantas Polres Merauke AKP Darwis, banyak pengendara tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor sehingga ketika terjadi kecelakaan akan berakibat fatal. Kami himbau kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke ya, apabila berkendara wajib hukumnya menggunakan helm. Dan kepada saudara-saudara kami yang dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol untuk tidak mengendarai maupun mengemudikan kendaraan karena dapat berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, menurut Darwis masih banyak pengendara kerap menegak minuman beralkohol sehingga tidak hanya membahayakan diri sendiri, namun juga orang lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.